sedikit demi sedikit maju. Dan alhamdulillah kemajuannya sangat besar. Nah, terus sekali ya, sekolah itu dukungannya dari wali murid ya, yang jumlah siswa 600, Bapak Ibu 600 jumlah siswa ya. Banyak gurunya 30 orang ya, guru agamanya 3 orang, guru olahraganya 3 orang ya. Dan di sana beragam kebinekaan dari agamanya, budayanya kan beragam sekali di sana ya. Nah, yang saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah ini, bagaimana Bapak Kepala Sekolah bisa menyatukan ragam budaya, ragam agama yang ada di sini. Jadi bila itu memang sangat bagus sekali masing-masing ya. Jadi setiap kegiatan keagamaan itu ya, baik yang jadi semua agama itu ikut begitu. Jadi kebinekaannya sangat erat sekali ya. Kemudian dukungan dari wali muridnya ya, dari ada namanya di sana dia sudah membuat paguyuban. Jadi yang pembelajaran itu terpantau dia ya oleh wali murid, termasuk apa kegiatannya ya, terpantau, dan yang ikut menyebarkan kegiatan-kegiatan itu adalah kemajuan-kemajuan wali muridnya gitu. Jadi sekolah itu sampai dari Kabupaten Malang pun ikut mau sekolah di sana ya. Tapi dia masih menggunakan wilayah setempat dulu. Jadi kalau ada orang yang siswa yang asalnya dari istilahnya diakui bertaraf internasional mengabdi pendidikan. Beliau mengabdi pendidikan dan beliau hari ini datang membawa anugerah kepada kita untuk kita bisa bagaimana caranya kita bisa mengikuti ya dari pengalaman yang diceritakan oleh beliau. Nah, saya pikir ya bahwa apa yang diceritakan oleh beliau ini memang harus kita bisa ikuti dan dikembangkan di sekolah kita ini. Bagaimana caranya? Itu butuh dukungan dari Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah sudah mengerjakan, maka Bapak dan Ibu guru juga harus bergerak untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Misal contoh dalam pembiasaan, contoh lah gitu ya, dalam pembiasaan yang kita lakukan misalnya dalam pembiasaan kita mau membuat sekolah kita ini bebas dari sampah, misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak bisa satu orang yang berbicara. Misalnya nggak bisa kepala sekolah saja yang berbicara, karena kalau di sini tadi kita sudah membuat suatu tradisi yang namanya suatu gerakan yang kita sebut gerakan siput. Ya, gerakan siput itu artinya gerakan bersih pungut. Si dari kata bersih, put dari kata pungut. Nah, jadi bersih pungut. Kenapa kita memilih istilah bersih pungut? Kita namakan gerakan siput. Karena itu ada kaitannya dengan bagaimana gerakan anak-anak kita itu yang membungkuk memungut sampah seperti siput. Kira-kira itulah inspirasi kita untuk membuat nama suatu gerakan itu. Dan apa yang saya ceritakan ini merupakan suatu cerita yang pernah saya tuliskan di dalam program seleksi program PSP yang pernah saya tulis di dunia ya, tentang gerakan siput yang pernah saya lakukan. Lalu bagaimana penerapan gerakan siput ini? Jadi setiap anak ini terkait pembiasaannya, setiap anak ini yang melakukan gerakan siput itu dan kita lihat itu kan benar-benar terpantau oleh kita, benar-benar terpantau oleh kita begini ya. Sekolah ramah segala macam yang kita sudah lakukan di sini banyak sebenarnya gitu kan. Tapi sayangnya pagi dari itu di grup di grup PSP kami semua mengeser semua ya di grup PSP Lombok Barat. Di sana ada Pak Kadin, ada Pak Kadin di TK, Pak Kadin Disda, Pak Kadin sendiri. Di sana mungkin Pak Adi sudah masuk di grup itu. Paling sering saya ngejar apapun kegiatan kita, ini apapun yang pernah kita lakukan.
apapun model pokoknya. Nanti ya mungkin perlu saya share nanti ke pribadi saya apa yang kita pernah kita Kita ya. pertama lah itu. Iya. Mesti yang mana yang kita mau Pengalaman di Jawa, masalah sekolah dikit, hubungan dan orang tua murid. Kalau di sini kita pakai WA, semua murid, orang tua murid itu kita minta WA-nya. Apa kegiatan di sekolah, kita tetap nyambung dengan guru sama orang tua murid. Ya, kan nyambung. Dan masalah pelajaran kelas 1, karena tuntutan kurikulum merdeka, itu kita mengenalkan huruf dan angka. Nanti kita kalau sudah semua kenal huruf, kenal angka, baru kita masuk ke pelajaran membaca. Itu aja. Ya, bagus ya. benar sudah konsepnya ya. Nah, itu udah konsepnya udah benar ya. Jadi kelas 1 itu tidak boleh kita paksakan untuk belajar gitu ya. Nah, di awalnya kita pengenalan dulu ya, pengenalan bilangan ya, huruf gitu ya. Nah, itulah yang ditanamkan dulu ya. Jadi sejumlah huruf itu dia kenal dulu sama anak-anak kita ya. Belum kita bisa suruh dia membaca lancar itu belum bisa ya, karena target kita nanti kan di kelas 2-nya nanti ya. Nah, tapi tetap pembelajaran berdefinisi itu tetap kita lakukan di kelas 1 juga ya, sesuai dengan kelompok levelnya ya, sesuai dengan kelompok kemampuannya ya. Nah, jadi tidak iya, gitu ya. Jadi kalau dulu kita sensasi itu kan semua kita ratakan anak-anak itu ya membaca, tapi sekarang tidak boleh dikit dulu, tidak boleh dikit. Jadi pembelajaran itu tetap sesuai dengan level kemampuan siswa. Jadi kalau dikit malah itu akan berisiko tinggi sama anak kita ya. Itu bagus ya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi sama kepala itu adalah program kebiasaan itu termasuk kegiatan P5 ya, termasuk dalam kegiatan P5. Bukan P5 itu hanya menghasilkan produk atau hasil, pembiasaan juga itu termasuk P5 ya. Nah ini sangat butuh kebersamaan ya, sangat butuh kebersamaan. Dan ini tidak pernah diceritakan tentang program ini sama ini ketika kita ada dilakukan karya ya, tidak pernah diceritakan di komunitas PSPR Angkatan Kedua ya. Masih banyak di Padang ini program-programnya sama ini ya. Nah itu makanya penilaian kami gitu. Nah, jadi termasuk yang aktif ya. Nah, dari kelas itu biasanya kita satu kelas itu ya, yang aktif di kelas itu antara lain adalah pertama adalah ibu kepala kita selalu disuruh ayo bu, berarti ada suatu perhatian kemajuan yang dilihat oleh komunitas kita di kelas gitu ya. Baru itu Pak yang misal ya Pak Sadri ya. Nah kalau Pak Karya Tarno itu sudah dia pernah saja dia itu memang bagus kan